Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, soal nomor satu, pasien 76 tahun, wanita, nggak ada keluhan, pola hidup yang sehat, nggak ada penyakit kronik, olahraga teratur. Penunjang nggak ada kelainan yang berarti, dicek dia. Ya, ini sarkopenia lagi ya. Masa otot turun, hand grip, strength, dan get and go test masih dalam batas normal. Ya, berarti ini masalah otot aja ya. Artinya ini pre-sarkopenia. Kayaknya ini udah ya kemarin ya. Kok sama ya, berulang lagi ya. Ya ini kalau untuk masa otot aja nggak dengan salah satu dari kekuatan otot atau status fungsional presarkopenia. Kalau dengan salah satu sarkopenia. Kalau keduanya ada yaitu sarkopenia berat. Oke ya ini juga sama angka-angka ajaib ini. Udah ingat yang AWGS aja yang Asia ini masih dipakai di guideline Pergemi 2023 masih ini juga alurnya kok. Ya. Oke soal nomor 2 pasien pria 80 tahun demensia berat ke poligeriatri karena BAK nggak terkendali dan lebih sering tidak saya nyeri saat berkemih, haus atau poliuri. Ada riwayat hipertensi, OA, demensia vaskular, dan ada riwayat TURP tanpa komplikasi. Obat-obatnya HCT, simvastatin, donepezil. Urin residu 40 cc aja. Jadi kira-kira inkontinensianya adalah kan mungkin tadi BPH sudah TURP, overflow-nya mungkin selesai. Buktinya dari volume residu urinnya udah minimal ya, ada di bawah 100 ya. Lalu eh, fungsional masih mungkin nih ada demensia dan OA. Tapi kita lihat dulu ya. Overreactive bladder ya susah kita membuktikan kalau OAB itu kan maksudnya dia pingin pipis-pipis terus dan baru ada sedikit itu langsung pingin pipis lagi gitu ya. Jadi biasanya kita ada tes khusus tuh yang pakai kateterisasi diisi nanti di ambang berapa muncul refleks untuk pipisnya. Disfungsi sphincter bully ya enggak ya karena enggak ada yang tipe stres yang disfungsi sphincter mungkin yang tipe stres. Ini kemungkinan ke arah fungsional ya. Ini juga sama kemarin bahwa untuk pipis yang normal, kontinensi yang normal membutuhkan struktur dari bladder dan buli dan sphincter yang normal, refleks yang bagus dan kognisi yang bagus gitu ya. Ya ini inkontinensi urin ya kita lihat tipenya apa. Kalau tipe tekanan biasanya sih Kegel ya. Tipe campur desakan urgensi kita ke antimuskarik atau Mira background ya atau nanti ada alat-alat khusus ya, dari urologi yang bakal dipakai gitu ya. Oke, soal nomor 8, inkontinensi urin lagi. Ya, pasiennya demensia lagi, lalu BK lebih sering, nggak ada demam, menginginkan ISK ya. Tur sudah, ya mirip juga, ini sudah dengan HCT, batuk 1 minggu sulit berhenti, prostat dalam batas normal, residu urin 50. Jadi yang di sini kemungkinan besar sudah ada tipe ini ya, tipe fungsional. Nah, ini DD-nya mungkin urgensi. Yang mana ya sebenarnya lebih sering aja. Tipe stres di sini ya di sini lebih sering batuk-batuk nggak ada. Ya, kalau menurut saya sih di sini tipe fungsional dan urgensi ya. Dia nggak ada riwayat yang batuk-batuk atau bersin jadi keluar. Ini fungsional urgensi dok menurut saya ya. Sorry. Ya, ini sama dan tadi pembahasannya. Lalu soal nomor 4, ya maaf ini belum ke height. Pasien nomor pria 67 tahun, hipertensi 10 tahun, ramipril 1 kali 5, tensi 140/90, TTV lain dalam batas normal. Ya, lalu ditanya eh, evaluasi uji jalan, MMS, Bartel Index, kekuatan genggam tangan. Jadi evaluasi di atas untuk mengetahui sebenarnya kan ini CGA ya. Dalam ada Bartel untuk IADL, uji jalan itu bisa untuk mobilitas, keseimbangan gitu ya atau resiko jatuh kan. MMSE untuk kognisi atau ya kesadaran gitu ya. Jadi sebenarnya mau melihat apa nih yang mencakup semua resiko jatuh dan fraktur ya bisa sih dari uji jalan. Tapi fraktur enggak. Kalau fraktur kan mesti frak score. Kognitif, status nutrisi, MNA nggak ada, nggak bisa. Sarkopenia nggak ada masa otot. Status nutrisi tadi nggak ada MNA ya, status mental MMSE. Jadi yang bisa ya menyebabkan gagal pulih. Kenapa? Ya ini sebenarnya beberapa kuesioner, beberapa kriteria Frail memasukkan dari komponen baik kognisi, ADL, dan mobilisasi. Jadi ya sebenarnya kalau kita lihat
hampir semua komponen dari CGA masuk ke kriteria dari si frailty. Nah, ini kemarin sudah ya, frailty adalah renta, yaitu konsep penurunan cadangan fungsional atau orang yang gampang sakit gampangnya. Jadi tergantung kita pakai yang mana kemarin, apa paradigmanya serta kuesioner yang mana. Jadi misalkan yang sering-sering muncul di kuesioner frailty berat badan turun yang tidak jelas. Lalu untuk kelemahan, poor endurance, soundness, sama low activity. Ini contoh yang Fred ya. Lalu yang akumulasi defisit kemarin ada yang V40 CFS Edmonton. Jadi yang paling kenapa ini frail ya karena yang bisa ini kalau digabungin ya semuanya masih bisa cakup dari komponen dari frail karena kan frailty sebenarnya frailty ada yang mau bagi lagi frailty fisik serta frailty kognitif. Nah, cuma kalau untuk question frailty kognitif ya belum ada yang khas yang spesifik. Jadi pada umumnya si yang ini sebenarnya lebih ke membahas ke frailty secara fisik ya. Kalau frailty kognitif masih belum begitu di ada toolsnya gitu ya. Oke, sarkopenia lagi. Pasien wanita 70 tahun DM, nefropati DM, kontrol pasien rawat inap pneumonia ke polidrofadogeriatri, hilang WB 5 kilo dalam 1 bulan terakhir. Jadi signifikan ya. Lalu berat awal 49, kan berarti lebih dari 10% dong. Patokannya untuk malnutrisi atau frail biasanya 5% dalam 3 bulan atau lebih dari itu tapi 10%. Itu dari kriteria malnutrisi GLIM juga kayak gitu. Yang GDS-nya 185, kreatininnya 1,5, ada CKD ya, BIA 5,5. Oh ya, ini enak dikasih tahu. BIA cut off wanita 5,7. Kekuatan genggam tangan 18, jadi udah turun juga. Massa otot turun, genggam tangan turun. Kecepatan uji jalan 6 meter 0,9 meter per detik. Ya, berarti kan ini masih bagus ya, sarkopenia aja. Yang paling tepat ya kalau untuk sarkopenia, hormon replacement terapi udah lupakan belum. Peningkatan fungsional menunjukkan penurunan total energi expenditure bisa ya bisa enggak ya. Kadar kreatin pasien tidak menggambarkan penurunan massa otot. Sorry ya. Kadar kreatin pasien tidak menggambarkan penurunan massa otot yang pada pasien gagal ginjal. Iya dong. Bisa dong, tidak karena kan bisa rancu dari fungsi ginjalnya. Pilar utama suplementasi, nutrisi dan aktivitas fisik. Ya iya ini benar yang D kalau untuk sarkopenia ya. Jadi yang benar-benar nyambung ke guideline sih yang D ya, meskipun yang guideline nggak menggambarkan massa otot, ya memang memang bisa benar kan, tidak menggambarkan massa otot. Kalau mau massa otot ya kita yang lebih spesifik antara BIA atau DXA. Yang E massa otot akibat peningkatan katabolisme protein. Ya bisa, bisa juga benar. Jadi ya ini kalau yang paling nyambung dengan guideline yang buktinya ada yang D ya hormon replacement terapi bisa jadi tapi kan buktinya belum ada. Penurunan kapasitas fungsional menurunkan penurunan total energi expenditure ya enggak. Penurunan kapasitas fungsional itu enggak bukan karena penurunan total energi expenditure, kebalik ya. Total energi expenditure itu turun karena tadi penurunan aktivitas fisik ya. Dan jadi secara nggak langsung sih, karena aktivitas fisik kan tergantung kapasitas fungsional, tapi belum tentu orang yang memiliki kapasitas belum tentu kapasitas yang sama, belum tentu aktivitas fisiknya sama gitu kan. Kalau kita bicara kapasitas fungsional, misalnya ini ADL-nya sama-sama 18, bisa jadi yang satu olahraga yang satu enggak. Jadi ya tidak pasti total energi expenditure-nya itu sama atau turun gitu ya. Oke, ya ini kemarin sudah untuk masalah frailty ya, aktivitas fisik yang strengthening dan suplementasi protein tambahan. Ya, ini latihannya juga sama, ketahanan 8 sampai 10 kali per sesi, lalu 8 sampai 12 kali repetisi 2 kali seminggu dan melibatkan berbagai kelompok otot. Oke, Dok. Sudah selesai soal hari ini. Masih mirip-mirip banyak ya frailty, malnutrisi yang belum soalnya ya. Malnutrisi ada guideline baru juga dari Pergemi. Sebenarnya sih masih mirip dengan guideline yang 2015, nggak usah bukunya warna biru. Ya, yang penting kita tahu mana screening, mana untuk assessment, lalu prinsip untuk diagnosis nutrisi yang lengkap pada pasien lansia yaitu A, B, C, D, E. Ya, antropometri, biochemical, clinical, D-nya itu, saya lupa D-nya itu kalau saya diary, food diary ya. Ya,
dan selengkapnya dengan kuesionernya gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin dok, Hmm, mau nanya yang nomor satu dok, yang satu yang mana? yang nomor satu yang kedua dok. Hmm, Nah ya. ini kan tentang sarkopeni dok kan. Hmm. Itu kalau sarkopeni itu kan penegakan diagnosanya dari penurunan massa otot dengan kekuatan otot dok. Kalau kekuatan otot Atau kan fungsional, salah eh, satu. gimana dok? Atau fungsional? Massa otot atau massa otot turun plus salah satu dari kekuatan atau kapasitas fungsional. Oh, Jadi, jadi kan ya yang hmm, dari kekuatan kan time up and go test dengan hand grip dok ya. Berarti ya, kalau salah satu aja sudah memenuhi penurunan dari kekuatan dok ya. get up and go itu hitungannya ini untuk ya, physical performance beda. Kalau untuk kekuatan Oh, cuma hand grip. Jadi yang di get up and go itu bukan kekuatan tapi physical performance. berarti untuk apa diagnosa sarkopeni berarti tiga dok ya, massa otot, kekuatan dengan performan dok. Dua paling enggak massa otot plus salah satu dari hand grip atau performanya yang jelek. Bisa hand gripnya aja yang jelek atau bisa performance-nya aja yang jelek. Oh, salah satu dari itu dok ya. Salah satu. Ya, salah satu. Jadi, Oh, ya ini. eh Mana ya? Ini wajib. Sorry, iya mana dok. dia? Salah, 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 salah. Ini, nomor dua ini yang wajib nih. Yang nomor dua yang wajib. Dua plus satu atau tiga. Itu sarkopenia. Oh, baik. Jadi, pokoknya masa ototnya turun dulu. Ya, masa ototnya turun. Ada nggak masalah kekuatan sama performa? Salah satu ada sarkopenia. Kalau ototnya aja yang turun, tanpa gangguan kekuatan atau performa, presarkopenia. Ya, jadi Iya inilah, dok. ini yang bagus nih bentukannya. Penurunan massa otot plus sebenarnya salah satu dari ini atau ini. Iya dok. Oke, ya, ya jadi yang ini gambar wajib dilototin sih. Pernah ya ini yang si angka BIA DXA ini beberapa kali muncul di board. Ya, kalau soalnya agak-agak baik ngasih cut off-nya, tapi ya itu waktu zaman saya nggak dikasih cut off-nya. Ya, nah ini ada yang nanya lagi ya. Oh, oke. Faktor predisposisi itu sebenarnya bisa dikatakan faktor indirect. Jadi kalau itu aja ada orang nggak bakal jadi delirium. Nggak. Misal gini, faktor predisposisi adalah kayak tadi, pikun. Orang pikun pasti delirium nggak? Nggak. Biasanya ada faktor langsungnya atau pencetusnya. Jadi cara membedakannya adalah faktor predisposisi itu biasanya suatu kondisi yang tidak direct serta kronis dan biasanya irreversible. Ya, misalnya demensia susah reversible, usia tua banget susah, nggak bisa lah ya usia tua dah ini ya. Gangguan penglihatan pendengaran ya kadang bisa reversible bisa enggak tergantung keparahannya, tapi biasanya kronis ya, biasanya irreversible dan biasanya itu tidak secara langsung bikin delirium. Jadi kita tanyain lagi aja kalau misalnya eh, orang budek apakah pasti lansia ya, lansia apakah budek pasti langsung delirium kan enggak. Nah, tapi sebaliknya juga nanti bisa mirip dengan yang presipitasi. Nah, presipitasi itu patokan umumnya adalah biasanya akut, bisa kondisinya berat atau tidak ya, suatu perubahan yang akut baik pada fisik atau lingkungan pasien. Yang mana diperkirakan kalau nih orang nggak ada ini secara langsung dia nggak bakal jadi delirium. Ya misal ya tadi orangnya budak, budak aja nggak delirium. Kalau budaknya terus jadi terus ada CAP baru jadi delirium. Nah, jadi perbedaannya dari kira-kira urutan langkah ke patofisiologinya, yang mana kita mesti bedakan di soal kira-kira ini yang di ending, yang titik poin akhir atau paling dekat dengan waktu deliriumnya itu apa? Itu satu, ya tentu yang akut. Serta kondisinya itu, ya tadi, apakah ini kalau yang baseline-nya dia ya, kondisi yang menurunkan baseline ketahanan kognitif serta pikiran pasien, ya ada yang kondisi kronik atau yang akut. Kalau yang akut itu kemudian pencetusnya, kalau yang kronik itu yang predisposisinya. Nah, memang ada yang itu ya yang rancu kemarin ini masalah polifarmasi antara hazard sama buku ajar itu beda.
Ada yang bilang polifarmasi itu pencetus, ada yang bilang polifarmasi itu predisposisi. Itu saya beda. Memang antara hazard sama buku ajar IPD memang beda. Ikutin kata konsulen sama konsulen aja deh, ikutnya gimana ya? Karena kan hazard juga lumayan reliable ya. Nah, atau dibalik ini misalkan orang pasiennya budek dan budek CAP delirium. Kira-kira kita bisa hilangin yang mana segera? Nah, untuk menghilangkan deliriumnya. Ya, itu juga yang bisa dihilangin segera ya yang akutnya atau pencetusnya yang nggak bisa dihilangin atau misalnya nih orang budeknya kita kasih alat bantu dengar apakah deliriumnya hilang ya mungkin enggak. Nah, jadi kita lihat mana yang lebih akut, lebih reversible, jangka pendek dan biasanya lebih berat itu sebagai pencetus, Dok. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Hmm, nggak tahu ya di pergemi kayaknya ini. Hmm. Oh ya, nomor 8 ya. Ya, sebenarnya ya ini kalau yang tipe stres mestinya dibilangin bener-bener pas batuk itu pipisnya keluar gitu ya. Jadi bisa jadi ini ya pengecohnya. Kalau misalnya kan orang batuk-batuk tapi nggak pas batuk itu pipisnya keluar. Nah, memang tergantung bahasa juga sih dok. Jadi nanti kalau misalnya bahasnya bener pas batuk pipis keluar, stres. Kalau pas apa? Kalau dia pas apa? Nggak pas batuk dia nggak keluar, nggak keluar itu ya mungkin ke urgensi. Memang urgensi susah menegakkan harus eksus yang lain juga dok. Nah, tahu pasnya tadi ambang rangsang bladernya itu kecil. Jadi begitu diisi mungkin 200 udah pingin berasa. Nah, itu yang tesnya pakai dikateterisasi, kita isi, mulai kerasa mau pipis, pas ngisinya berapa gitu. Ya, nanti mungkin kalau soal yang lebih jelas bahasanya kalau memang pas batuknya pipis ya stres. Kalau enggak ya ini bisa urgensi juga. Ya. Oke, ada lagi? Ya, mungkin nanti malnutrisi topik besarnya si geriatri yang belum kebahas ya. Semoga ada di soal 5 soal terakhir ya. Oke, kalau nggak ada lagi, lebih dari kurang mohon maaf. Terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.